morning, soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Miss di sini akan mengajar tentang perkalian pecahan dengan desimal. Namun sebelum itu, pastikan dulu kalian apakah sudah sholat duha, sudah tilawah, sama suratnya juga ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pecahan, pasti kalian masih ingat tentang pecahan ya, karena ini pernah kalian pelajari waktu kelas 4. Hanya saja di kelas 5 kalian akan dihadapkan dengan perkalian pecahan dengan desimal. Nah, di sini Miss punya bentuk soal 0,3 dikali 5/4. Dalam bentuk soal seperti ini, sepertinya ini belum bisa dioperasikan karena kita harus menyamakan dulu persepsi pecahannya. Jadi kita harus mengganti yang bilangan desimal pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Miss akan remember ya, akan mengingatkan kembali bagaimana kalian mengubah bentuk desimal ke dalam pecahan biasa. Tolong simak sebaik-baik. 0,5 ya, 0,5 merupakan bentuk desimal. Nah, bagaimana cara kalian mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Kita lihat 0,5. Kita tinggal pindahkan saja, ini ada angka apa satuannya? 5. Simpan 5-nya seperti ini. Bentuk pecahan itu ada per ya. Nah, 5 ini sebagai pembilang. Nah, penyebutnya berapa? Penyebutnya kalian bisa lihat di belakang koma ada satu angka. Satu angka yaitu 5 saja. Kalau satu angka berarti per 10. Paham? Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau 0,05. Nah, lihat bagaimana cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Lihat angka yang terakhirnya berapa? 5. Tulis 5 per. Nah, kali ini berbeda dengan yang pertama. Hitung oleh kalian, ada berapa kasih angka di belakang koma? 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma, jadi per 100 ya, seperti itu. Namun ini bisa disederhanakan lagi, harus sampai sederhana. Kira-kira untuk menyederhanakannya bagaimana? Antara pembilang dan penyebut kalian pastikan kedua ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dibagi dengan angka yang sama dengan membagi penyebut. Kira-kira dibagi dengan angka berapa? Betul, dibagi dengan angka 5 keduanya ya. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kalau sudah seperti ini, apakah masih bisa disederhanakan? Sepertinya sudah ya. Berarti hasil desimal dari 0,5 ketika diubah ke dalam pecahan biasa hasilnya 1/2. Ini hanya sekedar mengingatkan saja karena kalian sudah waktu kelas 4. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Kita ke contoh soal. Miss di sini memiliki bilangan soal 0,3 dikali 5/4. Nah, yang sudah menjadi pecahan biasa itu yang 5/4-nya. Jadi yang harus diganti adalah yang masih desimal. Yang masih desimal itu 0,3. Bagaimana cara mengubahnya? Seperti yang tadi. 0,3, lihat di sini ada angka berapa? 3. Betul sekali. 3 per. Nah, untuk penyebutnya itu
Hitung ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 ya, berarti kalau 1 untuk penyebutnya per 10. Kalau sudah menjadi seperti ini ya, 3/10, kira-kira disederhanakan lagi bisa nggak? Enggak ya, sudah, karena mau dibagi berapa gitu. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, sekarang kita kalikan dengan pecahan yang 5/4-nya. Baik, kita simpan angkanya seperti ini. Lalu kita operasikan sekarang. 3/10 dikali 5/4. Seperti pertemuan yang kemarin, bagaimana cara perkalian pecahan? Nah, kita bikin garis seperti ini. Kita tulis pembilang dikali pembilang. 3 dikali 5. Paham? Pembilang dikalikan dengan pembilang. 3 dikali 5. Kemudian penyebutnya 10 dikali 4. Paham sampai sini Saleh dan Saleha? Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, yuk kita hitung bareng-bareng. 3 dikali 5, 15, betul. Per 10 dikali 4 hasilnya, iya, 40. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah masih bisa disederhanakan nantinya? Tentu bisa. Kira-kira dibagi dengan angka berapa? Bisa membagi keduanya. Ayo, dibagi dengan 5 ya. 15 dibagi 5 dan penyebutnya pun dibagi dengan 5. Oke, 15 dibagi 5 hasilnya iya 3/40 dibagi 5 hasilnya 8. Nah, menurut kalian bisa disederhanakan tidak? Sudah ya, karena kalau kita pakainya pembagian 2, 3 tidak bisa dibagi 2, meskipun 8-nya yang bisa dibagi 2. Jadi ini sudah dalam bentuk sederhana. Jadi hasil dari 0,3 dikali 5/4 hasilnya 3/8. Itu untuk contoh yang pertama. Oke, kita kembali ke contoh ya. Masih banyak sekali contoh-contoh agar kalian lebih paham lagi. Untuk contoh yang kedua, ada bilangan 3/5 dikali 0,2 yang sudah menjadi pecahan biasa yang 3/5-nya. Otomatis yang 0,2 masih dalam bentuk desimal. Jadi kita ubah yang bentuk desimal ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi. Kalau yang ini yang pertama sudah pecahan biasa, kita simpan dulu ya, kita amankan. 3/5. Nah, nantinya dikali dengan 0,2 ini harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Lihat, kita bikin garis dulu seperti ini. Pembilangnya kira-kira menurut kalian yang mana? Yang 2, angka ini kita simpan. Oke, untuk penyebutnya kira-kira oke, betul sekali karena ada 1 angka di belakang koma jadi per 10. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, ternyata masih bisa disederhanakan. Nah, berapa disederhanakannya? Dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2. Betul sekali, pintar. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Kalau sudah seperti ini, maka yang diambilnya yang ini ya. 3/5 dikali 1/5. Oke, kalau sudah seperti ini kita kalikan. Nah, bikin garis lagi. 3 dikali 1, 5 dikali 5. Oke, kita kalikan. 3 dikali 1 hasilnya 3. 5 dikali 5 hasilnya 25 ya. Nah, apakah bisa disederhanakan?
Sudah ya, sudah seperti ini. Nah, sore dan soleha, kenapa sih kita harus belajar tentang pecahan? Ini sangat berguna sekali ya untuk kedepannya saat kalian dewasa ya, karena umat Islam itu nantinya ada pembagian hak waris ya. Pecahan itu nanti berhubungannya seperti itu. Nanti ikhwan dapat sepernya berapa dari harta orang tuanya, akhwat pun dapat seperberapanya dari harta orang tuanya. Nah, kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perkalian pecahan, masih dengan berkutat dengan perkalian pecahan. Namun di sini ada yang sedikit berbeda, yaitu pecahannya campuran. Kalau yang sebelumnya pecahan biasa, sekarang pecahan campuran dengan desimal. Oke. Nah, lihat di sini. Ketika kita akan mengoperasikan suatu pecahan, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti di sini dua-duanya itu belum menjadi pecahan biasa. Artinya harus diubah dua-duanya ke dalam bentuk pecahan biasa, baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini yang campuran. Nah, bagaimana sih cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Yuk simak baik-baik videonya. Oke. Di sini ada bilangan 1/3/4 dikali 0,5. Satu-satu dulu ya. Kita mengubah yang pecahan campuran dulu. 1/3/4 cara mengubahnya, 4 dikalikan dengan angka 1. 4 dikali 1 hasilnya 4. Ditambah, kalau ini dikali, yang ke atas itu ditambah 3, hasilnya 7. Sekali lagi, 4 dikali 1 hasilnya 4, ditambah 3 hasilnya 7. Kita pindahkan 7. Paham? Ini untuk pembilang. Sekarang penyebutnya tidak diganti, tetap angka 4. Nah, baru satu ya yang campuran kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, nah kita ingat lagi ya untuk pertemuan yang sebelumnya, kalau desimal bagaimana? 0,5. Kita bikin garis seperti ini karena akan diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Lihat lagi di sini ada angka hidup ya. Angka hidupnya itu adalah angka 5. Tulis menjadi pembilang angka 5. Sekarang untuk penyebutnya, untuk mengisi yang penyebut sebelah sini, ada berapa angka di belakang koma? Hanya ada 1. Berarti per berapa? Per 10 atau per 100? Betul, per 10. Nah, sudah sampai di sini. Bagaimana anak-anak memperhatikan dan ikut mencatat di rumah? Oke. Nah, kalau sudah pecahan biasa keduanya, maka kita bisa mengoperasikan. Oke. 7 dikali 5. 7 dikali 5, ayo berapa? Kita cepat berhitung ya. Tuh, 35. 35 per yang penyebutnya sekarang kalikan 4 dikali 10, hasilnya 40. Oke, sampai sini kita kalau dimintanya sampai sederhana ya kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya, bilangan berapakah yang bisa membagi keduanya, bisa membagi pembilang dan penyebut. Kira-kira dibagi angka berapa? Ya, dibagi 5. Nah, sini ya, atau di sini juga boleh. 35 dibagi 5 hasilnya 7. Per 40 dibagi 5 hasilnya 8. Nah, kalau sudah seperti ini, coba bisa disederhanakan lagi atau sudah saja? Sudah ya, tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Jadi hasilnya adalah 7/8.
Nah, perkalian pecahan campuran dengan desimal dari 1/3/4 dikali 0,5 hasilnya 7/8. Bagaimana sampai sini? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, boleh ceki-ceki lagi videonya ya. Oke, sekarang ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kita contoh yang kedua ya. 1/2/5 1/2/3 dikali 0,03. Nah, kita harus mengubah yang mana? Salah satunya atau keduanya? Betul, keduanya. Yang satu campuran, yang satu desimal. Kita ubah kedua-duanya ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, yang ini dulu ya. Nah, yang ini dulu. Cara mengubah campuran ke biasa seperti tadi. 3 dikali 1 hasilnya 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 untuk pembilang, penyebutnya berapa? Tetap. Kita pindahkan yang angka 3 ini ke sini. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang bagian yang ini. Simbolnya kita pindahkan ya, karena kan perkalian. Oke, 0,03. Nah, di sini angka hidupnya berapa? 3 ya. 3. Tapi untuk penyebutnya kira-kira ayo berapa? Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Ada 2. Berarti per 10 atau per 100? Nah, per 100 ya. Per 100. Kalau sudah seperti ini, sudah menjadi pecahan biasa kedua-duanya, kita operasikan, kita kalikan. Bikin garis. 5 dikali 3, kita tulis dulu. Dan yang bawahnya 3 dikali 100 sama dengan 5 dikali 3 hasilnya 15. 3 dikali 100 hasilnya 300. Oke. Sekarang kita sederhanakan. Boleh kalian mau membagi dengan bilangan yang langsung habis, ataupun kalau kalian masih pusing butuh proses yang panjang gak apa-apa ya. Kalau yang langsung habis kita dibagi dengan angka 15. Coba hasilnya 15 dibagi 15 hasilnya 1. 300 dibagi 15 hasilnya ya 20. Nah, ini hasil dari perkalian antara pecahan campuran dan desimal. 1/2/3 dikali 0,03 hasilnya 1/20. Tidak usah disederhanakan lagi. Tapi kalau misalkan kalian pengen dengan cara yang lebih lama karena nggak tahu bilangan yang mana yang langsung habis, boleh bisa dibagi dengan 5 ya. 15/300 dibagi 5. Nah, 15 dibagi 5 berapa? 3. 300 dibagi 5 60. Oke. Kita dibagi lagi, sederhanakan lagi dengan dibagi 3 keduanya. 3 dibagi 3 1, 60 dibagi 3 20. Sama saja ya sebetulnya. Bisa pakai cara yang langsung cepat, bisa dengan cara yang dibagi dulu berapa angkanya. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini tentang perkalian pecahan campuran dengan desimal, Miss kasih contoh 2 saja. Kalian boleh mengerjakan di buku paket halaman 44 evaluasi diri dari nomor 1 sampai nomor 5. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.